Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Amelia Silvanggraini dengan NIM 141240 dari kelas EMM. Nah, di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai materi mengidentifikasi segmen pasar dan sasaran dari pertemuan tadi pagi. Nah, jadi perusahaan itu tuh tidak bisa menjangkau semua orang di pasar yang luas, sehingga perlu strategi untuk menentukan segmen pasar yang paling tepat agar pemasaran itu tuh menjadi lebih efektif. Nah, di sini konsep utama yang digunakan itu adalah STP atau segmentation, targeting, dan positioning. Nah, segmentasi ini dilakukan untuk membagi pasar menjadi kelompok dengan kebutuhan dan karakteristik yang serupa. Nah, setelah itu perusahaan itu tuh dapat memilih segmen yang paling potensial melalui proses targeting. Dan terakhir itu positioning, itu membantu menentukan citra dan nilai produk agar sesuai dengan persepsi dan kebutuhan segmen tersebut. Nah, di sini ada jenis segmentasi pasar itu ada meliputi geografis yang didasarkan pada wilayah atau lokasi. Lalu ada demografis yang mempertimbangkan usia, gender, dan pendapatan. Lalu ada psikografis yang melihat gaya hidup, minat, dan nilai-nilai. Dan yang terakhir ada perilaku. Nah, ini yang fokus pada manfaat yang dicari konsumen, loyalitas, serta tingkat penggunaan produk. Nah, segmentasi ini membantu perusahaan itu menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Nah, selain itu, dalam pengambilan keputusan pembelian itu terdapat 5 peran penting, yaitu pemrakarsa, pemberi pengaruh, pengambil keputusan, pembeli, dan pengguna. Nah, memahami peran-peran ini itu memungkinkan perusahaan itu tuh menyusun pesan pemasaran yang lebih sesuai dengan siapa yang mempengaruhi dan menentukan pembelian. Nah, dalam menentukan target pasar, perusahaan itu dapat menggunakan berbagai strategi, mulai dari pemasaran massal untuk menjangkau seluruh pasar, pemasaran terfokus pada satu segmen, pemasaran niche untuk pasar yang sempit namun spesifik, hingga pemasaran individual yang menawarkan produk sesuai kebutuhan setiap individu. Nah, di sini ada contohnya dari Xiaomi yang menggunakan segmentasi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku untuk memahami konsumennya. Nah, mereka ini menargetkan kelas menengah yang menginginkan teknologi berkualitas dengan harga terjangkau. Nah, dengan positioning inovasi untuk semua, Xiaomi itu tuh bisa memanfaatkan penjualan online, pemasaran digital, serta komunitas Mi Fans itu untuk membangun loyalitas dan memperluas jangkauan pasarnya. Nah, cukup sekian video yang bisa saya ambil, saya buat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.